Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, muslimin muslimat rahimakumullah. Bersama-sama mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di tempat yang mulia kita ini, Masjid As-Sakinah. Berikutnya bersolawat bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lanjut ya, saya dulu istighfar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul hamdu wa lahul mulk. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terus apa lagi yang kita hafal tuh? Doa mayit ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqaita ats-tsawbal abyada minad danas wa abdilhu khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Terus yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang ketiga, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabalta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha. Ji'na syufa'a lah waghfir lahu. Ya. Itu harus dihafal tuh gini Pak, karena prakteknya kan jarang. Betul. Karena prakteknya aja jarang. Kalau sholat kan praktek tiap hari. Kalau sholat jenazah nih tak bisa dijadwalkan Pak. Bulan ini 2 gitu kan, bulan depan nah, tak bisa. Nah, makanya harus ada waktu, time untuk
Ya, kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Kalau di Gajah wah lebih ya. Cuman kita tak sempat juga nyolatin dengan tenang kan. Gajah. Ustaz masih ingat sampai mana kemarin? Bukan, fikih minggu depan ya, kita mulai bulan Februari. Riyadhus Shalihin kemarin sampai menangis ketika lewat kubur orang dolim sudah ya? Belum? Kalau orang Padilah, orang tua yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang masih kecil, dah ya. Berarti judul baru sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bukai wal khawfi indal mururi bi kuburiz zalimin. Bab disunnahkan menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Udah? Oh belum. Wa idharil ibtiqari ilallahi ta'ala, dan mengekspresikan perasaan butuh kepada Allah Ta'ala. Wa tahziri minal ghaflati an dalik, dan tahzir, peringatan agar jangan lalai dari hal itu. Jadi judulnya gitu. Disunnahkan menangis, disunnahkan takut. Sebenarnya kalau menangis nih susah kita nak buat. Coba disunahkan menangis di masjid, bingung juga. Misal nih disunahkan menangis kan susah. Jadi tangisan tuh kan gini Pak, seperti makan, pendorongnya tuh kan lapar, betul lah. Nah nangis tuh pendorongnya bisa macam-macam Pak. Kesedihan, takut, ya, iba, ya. Nah di sini disunahkan menangis tuh artinya gini, kita disunahkan mengekspresikan rasa takut yang ada dalam hati, takut oleh siksa Allah gitu, diekspresikan dengan tangisan. Ya, nah itu. Ketika melewati kuburan orang-orang dolim. Cuman, ya misalnya ini tempat orang dolim dulu dihancurkan Allah. Kayak di Jazirah Arab itu kan ada kaum Samud, ya. Kaum Samud itu kan di negeri Arab, kaumnya Nabi Soleh, ya, yang dihancurkan oleh Allah karena mereka mengingkari kerasulan Nabi Saleh, kemudian membunuh unta, mukjizat Nabi Saleh itu. Nah, mereka tuh ya punya peradaban yang luar biasa, ya, secara materi, tapi karena ingkar dihancurkan oleh Allah, gitu ya. Nah, rasa takut yang ada di dalam hati itu kan ada juga pendorongnya apa? Betul lah. Nah itu. Jadi kita lewat ke tempat kehancuran mereka, nah, kemudian munculkan rasa takut. Nih pendorongnya itu apa? Takut hantunya atau apa? Kan tak mungkin gitu kan? Tak ada lah kan? Tak ada suruh takut oleh hantunya. Nah, saya baca dalam syarah ini judul. Jadi gini, kamu harus punya punya asumsi bahwa Allah tuh kuasa membuat kamu punya perilaku kayak kaum Samud yang dihancurkan tuh. Sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepadamu, Allah juga kuasa untuk mencabut hidayah itu darimu sehingga kamu berperilaku kayak kaum Samud dan kamu dihancurkan. Gitu loh, Pak. Nah, itu takut tuh ke sana, bukan takut uka-ukanya gitu, bukan gitu maksudnya. Paham ya? Ya kan kita yakin nih, kita hidayah malam inilah. Misalnya Bapak saya kan sholat tadi, itulah kan hidayah Allah kan. Bapak ngaku hidayah Allah atau memang karya karsa Bapak sendiri? Nah itu harus diyakini dulu itu. Kalau Bapak merasa bahwa salat, kebajikan, iman itu hasil karya karsa aku sendiri, ya
Itu berat Pak, kita naharirkan rasa takut oleh Allah. Kenapa? Karena kita merasa sebagai kreatornya kan, itu sebagai pengkreasi kebaikan-kebaikan. Tapi kalau Bapak meyakini bahwa kita iman, kita taat tuh karena itu ciptaannya, masyiahnya, kehendaknya, karunianya, betul? Nah maka Bapak pun menyimpan kemungkinan Allah tuh kuasa juga membuat aku tak seperti ini, melainkan seperti kaum Samud gitu. Nah itu yang dikhawatirkan tuh, gitu ya. Itu yang dikhawatirkan tuh. Sehingga karena keyakinan Allah kuasa untuk membuat begitu, timbul rasa takut, ibtikor, butuh kepada uluran bantuan kasih sayang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Nah itu. Jadi saya bacanya begitu di dalam judul ini tuh memang kalau sekali kita terjemahkan itu oke aja. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, gimana ya? Nah, ternyata setelah saya baca penjelasan dari Ibnu Alan, kurang lebih maknanya begitu. Nah, setelah timbul rasa takut karena dorongan keyakinan tadi Allah mungkin saja membuat kita kayak mereka. Nah, maka timbul dari situ ekspresi takut di sini. Nah, cuman ini kan memuncak biasanya Pak, betul lah. Nah, buktinya gini lah, Bapak cinta tak dengan istri? Cinta toh. Istri pergi ke pasar kan Bapak berarti kehilangan, betul kan? Nangis enggak? Enggak kan? Enggak kan? Nah, istri Bapak misalnya nengok ibu mertua Bapak di kampung 2 hari, nangis enggak? Paling teleponan, betul lah. Tapi kalau Bapak meninggal, istri Bapak itu misalnya koma dah 3 hari, kira-kira nangis enggak? Hah? Nangis kan? Nangis kan? Betul lah, nangis. Kenapa? Karena pendorongnya sudah puncak. Sehingga itu ekspresinya kan dia ke sini, Pak. Ekspresinya ke sini. Kehilangan, terbayang, Mak. Lama aku tak ketemu, nanti ketemunya mungkin di akhirat kata Bapak. Kan gitu. Nah, itu maka tangisan terjadi. Nah, ini pun tangisan itu takkan sekonyong-konyong, Pak. Takkan sekonyong-konyong. Tergantung bagaimana kadar kita punya keyakinan atas kuasa Allah tadi. Betul lah? Atas kuasa. Kan kita sering juga doa ya muqallibal qulub. Betul lah? Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati. Betul? Nah, kita kan sekarang nih beriman. Yang beriman itu kan hati, Pak. Betul? Hati yang beriman tuh. Yang takut oleh Allah itu kan hati juga. Ekspresinya ya tak nyolong, tak bongkar rumah orang, tak ngambil sendal orang, tak gibah orang. Nah, itu kan ekspresi takut oleh Allah. Ya itu yang disebut takwa itu. Ya, nah itu. Nah, di dalam hal ini pun sama. Ya, dalam hal ini pun sama. Jadi kita bisa menangis itu ya sesuai kadar keyakinan iman tadi. Ya, keyakinan tadi akan melahirkan takut dengan kadar tertentu juga. Ya, makanya kalau Rasul takut, kemudian sahabat takut, tabiin takut, ya beda dong kualitas takutnya Rasul dengan kualitas takutnya sahabat tabiin. Apalagi dengan kita kan, gitu. Dengan kita merasa takut oleh Allah, Rasul tuh kayaknya takutnya kayak aku, itu keterlaluan namanya Pak, gitu kan? Masa Rasul disamakan dengan kita, jauh lah, paham ya? Nah gitu. Nah, sama itu. Seperti sholat tadi kan jelmaan dari iman kita, ya, jelmaan dari iman kita. Dah. Cuman di sini disebutkan kuburidz zalimin. Kuburidz zalimin. Kuburnya orang-orang zalim, ya. Kuburannya orang-orang zalim. Kubur itu tempat disimpannya mayit, ya, mayit manusia itu kubur. Tapi si manusianya tuh zalimin. Zalimin tuh apa arti zalim tuh? Menganiaya. Dolim itu lawan adil, Pak. Dolim itu lawan adil. Kalau adil itu kan wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu di tempat yang semestinya. Apa bahasa kita sekarang? Proporsional.
ya, proporsional. Di porsinya diletakkannya, ya. Nah itu kalau dalam bentuk hissi ya gambarannya kayak songkok ditaruh di kepala nih. Nah ini keadilan, ya keadilan. Tapi kalau saya taruh songkok tuh jadi sandal saya, nah itu kezaliman. Maka zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat semestinya. Itu zalim itu. Dalam Quran disebutkan kezaliman tertinggi itu adalah ketika manusia punya anggapan Tuhan punya sekutu. Itu yang disebut kesyirikan, orangnya musyrik. Inna syirka la zulmun azim, bahwa mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Masa ada yang dijadikan sebagai tandingan Allah? Kan ini makhluk, kan selain Allah makhluk. Dianggapnya ini sebagai saingan Allah, sebagai tandingan Allah. Kan itu tidak proporsional, betul. Betul lah. Paham ya? Nah, gitu. Nah, maka manusia yang menduakan Tuhan, berarti itu manusia zalim. Manusia zalim. Dalam kategori itu mengingkari, apalagi toh mengingkari Tuhan. Tuhan itu tak ada. Wah, itu kan kurang lebih aja dengan orang yang menduakan Allah. Orang ingkar itu namanya kafir bahasa Arabnya. Kafir berarti orang kubur, orang kafir yang ingkar kepada Allah. Kubur orang yang menduakan Allah. Atau orang yang mendurhakai Allah dengan terang-terangan. Nah itu zalim juga, ya. Nah, kalau kita zalim itu orang yang pernah bersalah, wah berarti kita lewat kuburan batu 10, batu 7 itu harus takut. Kenapa? Itu pernah bersalah. Kan Bapak tahu tuh tetangga Bapak yang dikubur di situ kan, tetangga kita kan pernah salah bareng-bareng sama kita kan. Bukan begitu maksudnya kedoliman tuh, ya. Kezaliman tuh seperti, makanya nanti dalam hadis tuh bukan melewati kuburan orang muslim yang biasa-biasa, bukan gitu kan, tapi melewati tempat di mana di situ dulu disebutkan dalam Quran dihancurkan manusia-manusia yang menantang para rasul. Paham ya? Makanya kita melewati kuburan yang ingkar kepada Allah, melewati kuburan orang-orang yang menduakan Allah, harus takut dalam hati. Harus takut dalam. Apa takutnya? Yang tadi itu. Bukan takut uka-ukanya, bukan, ya. Bukan takut, aduh gimana ya kalau hantunya nangkap aku, bukan begitu maksudnya. Bagaimana akhir hidupku, ending hidupku kan dalam putusan Allah kan. Gimana kalau akhir hidupku seperti orang yang dalam kubur ini yang menduakan Tuhan, yang ingkar kepada Tuhan, dan Allah kuasa untuk itu. Kan tidak wajib Allah membuat Bapak beriman, betul lah. Sebagaimana tidak wajib membuat Bapak menjadi orang kafir, betul lah. Hak Allah, betul lah. Hak Allah. Maka Ustaz kan sering doanya tak putus-putus, betul lah. Gitu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Husnal khatimah itu mati tidak dalam keadaan musyrik, mati tidak dalam keadaan kafir, itu husnul khatimah. Su'ul khatimah mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, kan gitu. Nah, gitu. Takut, ya Allah, Engkau kuasa membuat kami seperti ini. Dari situ Pak ketakutan itu muncul, ya, ketakutan itu. Ya bingung juga kita. Takutnya takut apa? Takut disiksa oleh Allah gara-gara lewat, kan tak ada juga, kan? Tak ada juga begitu. Barang siapa orang lewat ke situ tak nangis kusiksa, ya, kan tak begitu juga kan? Betul lah? Tak ada kan? Tak ada keterangan begitu kan? Betul lah? Gitu. Tidak ada gara-gara. Masa yang berdosanya kaum Samud gara-gara kita lewat kita juga disiksa, kan? Tak ada relevansinya kan?
Betul lah, tidak ada relevansinya. Ya itu ternyata gitu kan. Kalau kamu melewati tempat di mana dulu Allah mempertontonkan azabnya di hadapan manusia, terus kamu merasa kamu tak punya kemungkinan disiksa oleh Allah gara-gara kamu merasa aku pasti diperlakukan Tuhan akan terus seperti ini kan? Oh, paham ya? Nah itu. Nah, hadis pertama yang dimuat oleh siapa? Oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi di sini adalah hadis diriwayatnya Bukhari dan Muslim, ya. Perawi dari kalangan sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat beliau. Ini kata pensyarah, kejadiannya ini adalah ketika Rasulullah SAW bersama sahabat sampai di Hijr namanya. Hijr itu Diyar Samud, tempat tinggalnya kaum Samud dulu. Nama tempatnya itu apa? Hijr. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di tempat itu, ini antara Madinah dan Syam katanya, Hijr nih. Coba nanti Kang An kalau kalau umrohan, minta dengan mutawif tuh bawa ke Hijr nih, ya. Tapi jauh dari Madinah. Ini adalah kampungnya kaum Samud, di mana kaum Samud ini kan ingkar kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, yang ayatnya itu Ustaz, naqatallahi wasuqiyaha. Nah itu yang ayat yang di dalam Quran Ustaz sering kan baca itu. Biarkan unta Allah tuh, ya. Nah, mereka malah menyembelihnya, ya. Nah, yaitu ekspresi dari ketidakpercayaan dengan Nabi Saleh kan. Sampai mukjizatnya aja digang. Nah, baginda Rasulullah SAW ketika beliau ini dalam perjalanan menuju Tabuk. Tabuk itu perang, ya, perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi, ya, Romawi. Oh itu, ini di akhir kerasulan Rasulullah. Tak lama kan setelah itu. Ini kan di tahun ke-10. Ya, nah ketika beliau sampai di Hijr tuh ke-9 atau ke-10 ya daripada Hijrah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang hadir saat itu, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. La tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. Kalian semua jangan memasuki ke kampung mereka orang-orang yang disiksa ini kecuali kalian saat memasukinya dan sudah ada di dalamnya itu kalian dalam keadaan menangis, ya, dalam keadaan menangis. Nah itu dorongan menangisnya itu kan tak mungkin sekonyong-konyong, bukan datang ke situ, bukan gitu. Itu mah tangis-tangisan, betul lah. Nangis kan bukan begitu, betul lah. Menangis itu kan ekspresi tadi kan, ekspresi dari kesedihan, ekspresi dari ketakutan, ekspresi dari kebahagiaan. Kadang nangis juga Pak, betul lah. Ada bapak-bapak, saya dulu pernah di Kuah kan, tuh bapak-bapak tinggi besar Pak, mau kumis tebal. Gagah sekali anak putrinya nangis, tak bisa berkata-kata, nangis saja. Ayo Pak, saya bilang, angkah tuka wajah tuka, baru mau keluar lagi air mata dia kan. Akhirnya yang kelima kali, Ustaz tolong bantu aja nikahkan. Coba orang berkumis tinggi besar, coba tangisannya itu kenapa? Takut atau apa? Bahagia. Betul lah. Jadi tak sanggup lagi hatinya menampung rasa itu, ngepek ke sini.
Betul lah, ngepek ke mata. Nah nangis itu namanya, betul lah. Ah itu mah tangisan bahagia. Tak mungkin lah masuk ke kaum Samud yang disiksa tangisan bahagia kan? Ah berarti tangisan dari rasa takut. Nah pertanyaannya, takutnya ngapa sih? Apa takut gara-gara masuk batu-batunya turun gitu loh? Atau amblas tanahnya? Kan bukan itu. Nah dianalisa oleh ulama itu begitu. Jadi tangisan itu muncul dari rasa takut karena boleh saja kita yang detik ini mengimani Allah, kalau Allah mau kita punya nasib seperti mereka menjadi kaum pengingkar dan berakibat disiksanya kita. Paham Pak ya? Nah, gitu. Oh dari cerita ini ya karena judulnya tadi kan tak menyebutkan kaum Samud ya. Tadi kan kuburan orang zolim. Betul lah, kuburan orang zolim. Nah orang zolim tadi saya sudah gambarkan, orang yang mati dalam keadaan mendua Tuhan, orang yang mati dalam keadaan mengingkari kebenaran Tuhan, orang yang mati dalam keadaan nyata-nyata sedang memaksiati itu Tuhan. Nah itu orang dolim. Nah kuburannya itu kalau kita lewati, nah, kita harus lewati dalam keadaan menang. Itulah maksud. Cuman saya kan tak mungkin Pak menyampaikan di sini kayak itu kan, tak enak pula gitu. Ya artinya Bapak paham ya maksud saya kan? Nah gitu. Paham ya? Nah gitu. Ya karena itu tadi Allah tuh memiliki sifat jaiz kan, ya. Jaiz itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mungkin. Betul lah? Ya karena kitanya akan enjoy aja Pak. Betul lah? Enjoy aja. Merasa ya kita yang berkreasi. Betul lah? Lewat tak lewat enjoy aja. Betul. Ya, nah, gitu. Awas, iman kita ini kan bukan wajib bagi Allah. Ali itu wajib. Aku membuat dia beriman kan tak begitu. Betul lah. Berimannya sampean atau tidaknya itu kan mungkin. Ya. Mungkin. Bapak pernah dengar hadis yang, tapi entah berapa tahun yang lalu kita baca di sini. Belum lama lah, udah masa-masa Covid. Ketika Rasulullah ditanya oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, ada tak momen Rasul di mana masih terkenang sakitnya sampai hari ini? Kata Rasulullah, ada Aisyah. Ketika aku di Aqabah itu, yang di Mina itu. Nah, ketika aku diusir oleh kaumku, kemudian aku meminta bantuan kepada kaum yang lain, mereka menolak, maka aku pulang ke kaumku dalam keadaan mahmum. Mahmum itu berproblem gitu kan. Ya masa Pak di embargo 3 tahun gimana gitu, tak ada hubungan ekonomi, sosial, politik, dan kan capek. Betul lah. Nah, lepas itu saya lihat ke langit ada malaikat Jibril membaca salam, ini kan, membaca salam. Kemudian Jibril memberikan pesan, sebentar lagi di depan ada malaikat penjaga gunung, sudah diizinkan oleh Allah untuk mengabulkan semua apa yang kamu inginkan terhadap kaummu yang degil ini, maksudnya kaum Quraisy. Berjalan Rasul ketemu malaikat penjaga gunung itu di hadis sahih Pak, bukan dongengek ya, bukan cerita dongeng. Malaikat gunung itu bersalam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya kan. Kemudian beliau memperkenalkan diri, saya adalah malaikat penjaga gunung yang oleh Allah telah diizinkan untuk memenuhi apa yang kamu inginkan terhadap kaum. Kalau kamu menginginkan mereka kita hancurkan dengan kuletakkan 2 gunung itu di atas kampung mereka, saya lakukan gitu kan. Coba apa jawaban Rasulullah? La, jangan. Nah, gitulah bahasa kita mah, jangan. Bal arjullaha, melainkan aku berharap kepada Allah, ayyukhrija min aslabihim,
berkenan Allah mengeluarkan dari tulang rusuk orang-orang yang hari ini sedang kafir tuh, man ya'budullah, keturunan yang mau menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'a, dengan tidak mempersekutukan Tuhan sama sekali. Ayo misalnya lah kita gambarkan yang kita tahu nama-nama itu kan kayak Abu Lahab, Abu Jahal ya, gitu dan seterusnya, abu-abu yang jahat tuh. Itu saat itu sedang jahat tuh, ya. Kayak siapa tuh? Abu Sufyan kan dulu kan jahat dulu dan seterusnya. Tidak katanya, kata Rasul. Jangan lakukan itu karena aku justru terbalik, berharap kepada Allah. Allah berkenan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka, laki-laki kan mereka tuh, kan ada spermanya kan, dari mereka tuh ada sperma yang Allah keluarkan, kemudian menjadi manusia yang beriman, tidak mempersekutukan Tuhan. Maknanya gini, mungkin bapaknya tak iman, tapi aku berharap nanti ada keturunannya yang beriman. Kabul Pak jawaban Rasul. Ikrimah, anaknya Abu Jahal jadi sahabat yang mulia, beriman. Paham ya? Oh, gitu dan seterusnya. Maknanya gini, orang yang hari ini sedang kafir, betul lah, berkemungkinan dengan kehendak dan kekuasaan Allah mereka menjadi iman. Sebagaimana halnya nauzubillah, betul lah, kita yang sedang iman hari ini, kan kalau dengan kehendak Allah bisa jadi kafir. Seperti mereka yang hari ini sedang kafir. Jadi bisa terbalik. Kan tak mustahil. Apa mustahil tak kita jadi orang kafir? Kan tidak kan? Mustahil tak mereka jadi orang beriman yang sedang kafir hari ini? Kan tidak kan? Paham Pak ya? Nah itu. Nah dari situ, dari keyakinan bahwa Masya Allah itu tak terbatas. Betul lah. Gimana kalau nasib kita seperti Saumud ini yang dihancurkan Allah karena kekafirannya? Gitu Pak takutnya. Paham ya? Maka kata Rasulullah, jangan masuk kamu ke kampung nih kecuali kamu dalam keadaan nangis, karena kampung ini dulu penghuninya disiksa oleh Allah gara-gara kafir kepada Rasul. Paham ya? Nah, itu. Fa illam takunu bakin fala tadhulu alaihim. Kalau kalian tak nangis, maka jangan masuk ke kampung mereka ini. La yusibukum ma asabahum, khawatir apa yang menimpa kepada mereka menimpa kepada kalian. Paham ya? Itu kenapa ya? Kalau tak nangis kan seolah-olah setuju, aman aja. Kalian aku kata kita kan, gitu. Selambu bahasa kitanya. Paham enggak? Selambu. Tak ada ngepek gitu. Tak ada ngepek dengan tuh, tak ada ngepek. Maka di surah Al-Hajj ya, ayat 46. Nah itu. Allah minta dengan orang-orang yang hari itu sedang kafir gara-gara melihat mereka punya kehidupan makmur, betul lah. Kita kafir tuh janji doang lah, mana ada disiksa tuh gitu kan. Betul? Afalam yasiru fil ar fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha wa adhanu yasma'una biha. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang-orang yang ngomong kayak gitu, coba katanya jalan-jalan sikit ke kampung-kampung orang tuh. Itu kan ada tuh kampung-kampung yang dulu ramai, betul? Di sini orang berkumpul, banyak sumur, sekarang tinggal puing-puing. Tinggal tiang-tiang. Dulu pusat peradaban di mana manusia di situ buat kreasi. Tapi gara-gara yang dikreasinya hanya dunia doang kan, seperti istana-istana yang di Romawi itu kan, woi ngeri Pak, ya tinggi-tinggi tiangnya. Kalau tinggi-tinggi tiang itu kan pasti tinggi bangunannya. Tapi sekarang tinggal puing, tak ada lagi cerita penghuninya tuh kan, gitu kan. Itu tapi ya nengoknya jangan nengok doang gitu kan, pakai mata hati, ya mata hati itu yang tadi itu Pak. Ya, yang mengakui kekuasaan Allah yang absolut, kehendak Allah yang tidak terbatas. Itu mata hati itu. Bukan mata hati itu mata elang gitu, bukan itu mata hati itu. Kan ada orang bilang mata elang gitu. Bukan itu mata hati. Jadi mata hati itu
pandangan basiro, pandangan hati yang mengakui kekuasaan Allah, keesaan Allah, keabsolutan Allah, itu mata. Paham Pak ya? Nah, itu. Dah, lanjut. Mana tadi? Wa fi riwayatin lama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ay yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Nah, dalam riwayat lain begitu, kalian jangan memasuki kampung orang-orang yang menzalim diri mereka sendiri, khawatir azab itu menimpa kalian juga. Ilan takunu bakin, kecuali kalau kalian memasuki wilayah mereka tuh dalam keadaan nangis. Summa qanna, ini tambahan dari yang tak ada di riwayat itu. Summa qanna ra'sah, kemudian Rasul menutup kepalanya. Qanna itu menutup. Mukena katanya. Pernah Bapak dengar mukena kan? Mukena itu dari bahasa Arab. Mukanna itu menutup ra'sah kepala beliau, wa asra as-sair hatta ajajal wadi. Kemudian beliau karena takut tadi, orang takut tuh pasti jalannya cepat. Gitu. Orang takut tuh pasti jalannya cepat. Gitu. Sehingga beliau bisa melewati lembah Hijr tadi. Ya, lembah Hijr tadi. Nah, di era modern ini kadang hal-hal yang seperti itu karena punya artefak ya, itu kadang-kadang jadi tempat wisata Pak, jadi tempat wisata. Awas hati-hati kalau kita nanti ada rezeki duit banyak wisata ke Hijr, jangan masuk kalau tak nangis ya gitu. Jangan masuk ke Hijr. Saya lihat di YouTube tuh kan ada proyek Muhammad bin Salman tuh yang apa namanya itu kan ada iklannya di piala-piala dunia, apa di kompetisi main bola internasional itu kan ada tuh proyek. Nah, kalau mungkin Hijr nih masuk dalam itu, awas kita jangan memasukinya dengan gelak tawa kan, betul lah. Nah, kita memasukinya harus dengan perasaan takut, ya takutnya seperti itu pendorongnya ya hadirin. Dah gitu. Saya tak baca redaksi sarahnya nih panjang lah ya. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi hasil dari kesimpulan bacaan saya, ya, hasil dari kesimpulan bacaan saya. Kalau depan santri mungkin baguslah kita baca kan redaksinya. Kalau depan bapak bingung juga kan, betul lah. Cuman saya Pak ngikut di Facebook nih, jadi ada gini, orang misalnya buat konten baik di YouTube atau di Facebook. Kontennya itu membaca redaksi Arab. Ternyata ada orang yang lebih pintar terhadap nahwu sharaf. Jadi dia kritisi, padahal orang ini Pak udah orang keren lah, orang beken, orang viral lah gitu kan. Banyak viewernya. Dikritisi oleh dia, oleh orang yang hebat nih ilmunya nih. Dari sekian narasi yang dia baca dalam bahasa Arab itu keliru baca. Saya Pak terkejut Pak. Saya kan sering live Facebook nih, betul lah live Facebook. Paham tidak? Aduh, saya bilang. Artinya gini, kalau kita sudah berani menyampaikan ilmu lewat ini, kita harus sedia dikritisi. Tak bisa kita ngomong begini, oh kalau saya salah tolonglah japri aja, kan tak bagus Pak. Betul lah, tak bagus. Kenapa? Kamu sudah kalau bahasa dalam dosa memujahir, engkau sudah mempertontonkan kemampuanmu, gitu loh. Paham ya? Makanya kalau berdosa itu kan ya anak Adam berdosa lah. Tapi yang tak disenangi Allah tuh kau terang-terangan mempertontonkan dosamu tuh dengan orang, tak ada malu lagi. Paham Pak ya? Gitu. Orang maling tuh malam hari sembunyi-sembunyi, ini enggak. Orang balik maghrib maling, depan orang ramai, kan gila namanya tuh. Oh itu mujahir namanya. Ya, mujahir.
Jadi kalau kita sudah mengupload apa yang menurut kita bagus untuk disampaikan ke publish, kemudian orang mengkritisi, itu bukan mempermalukan, ya kamu sendiri gitu. Kalau kamu belum yakin dengan apa yang kamu baca, kamu tak usah publish ke orang. Ya Pak ya? Nah, itu. Wah, saya terkejut Pak, terkejut. Karena saya kan jarang juga kan nengok Allah Akbar. Bukan ingat kesalahan orang itu. Mana kalau aku nih baca salah kan berarti nyesatin orang juga. Nah, gitu. Makanya saya upayakan baca dulu Ustaz. Baca dulu ya, gitu. Baca dulu sebelum menyampaikan. Nah, kalau salahnya pasti ada Pak. Pasti salah tuh pasti. Ya. Mudah-mudahan Allah lindungilah. Makanya saya berdoa kalau saya salah menyampaikan, mudah-mudahan Allah melupakan dari hati Bapak. Karena kalau saya salah sampai Bapak simpan kan jadi dosa jariah bagi saya. Dah. Dah. Berikutnya judul baru nih. Kalau ini kan masih nyambung-nyambung ke kematian kan. Orang mati disiksa kan gitu ya. Nah, kalau judul besarnya kan kematian tuh. Nah, sekarang tentang Kitabu Adabis Safar. Kitab tentang etika perjalanan. Tapi di sini pun disinggung bahwa kematian di perjalanan itu sangat mungkin. Maka kalau Bapak ingat, dulu kan karena kita diajarkan oleh guru-guru kita, doa naik kendaraan itu gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami semua yakin bahwa kami itu akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Itu Pak naik tuh, pegang setir tuh. Nah, dikembalikan kepada Tuhan kami itu apa matanya? Mati Pak. Mati. Nah, ada ulama yang mengamati karena gini Pak. Bapak dengan mobil gedean Bapak apa gedean mobil? Gedean mobil. Tenaganya kuat mobil atau kuat Bapak? Mobil Pak. Nah, kan logikanya kalau mobil lebih kuat, Bapak tak bisa menguasai mobil. Betul lah. Kalau mobil dibuat liar oleh Allah, apa yang bisa Bapak buat? Tak bisa Pak. Bapak loncat mati juga. Diam di dalam penyek juga. Gitu kan? Gitu. Nah, itu makanya kalau kita naik kendaraan tuh sedang naik di atas sesuatu yang ditaklukkan oleh Allah dan kamu tak bisa menaklukkannya. Kita kan naik unta kalau dulu kan. Gede mana unta sama orangnya? Gede unta kan. Kalau di Indonesia, di Nusantara naik kuda. Kalau unta tak ada di kita, di Nusantara. Naik kuda. Gede mana udah sama orangnya? Gede kuda. Nah, sekarang kita tak naik kuda lagi, naik Honda. Nah, Honda mungkin lebih kecil dari kita, tapi tenaga Honda jangan main-main Pak. Gitu. Supra X tuh berapa kekuatan tenaga kuda kan? Betul lah. Gitu. Kalau Mio berapa kekuatan? Kan gitu pandingannya kan ke kekuatan kuda. Tetap tak bisa juga kita kuasai. Artinya meskipun judulnya etika safar, etika perjalanan, tapi masih tetap Pak ada kait mengait dengan cerita kematian yang sudah panjang lebar kita bicarakan. Dah, item pertama, poin 1 dari judul besar etika perjalanan itu adalah babu istihbabil khuruj yaumal khamisi wastihbabihi awalan nahar. Disunnahkan keluar dari kampung, meninggalkan kampung menuju perjalanan tujuan itu hari Kamis. Kemudian disunnahkan juga berangkatnya itu pagi hari. Awal nahar itu kan awal siang. Awal siang tuh pagi bahasa kita. Paham ya? Pagi hari awal siang. Nah, disunnahkannya hari Kamis. Ya kalau mungkin ya Bapak, kalau PNS kan tak mungkin lah Pak, surat tugasnya kita surat tugasnya hari Kamis tapi nanti dinasnya hari Senin kan kelamaan gitu lah. Ya ini kondisional lah. Cuman para sahabat menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang oleh Rasulullah hendak dibuat, itu Rasul berangkat meninggalkan Madinah itu hari Kamis. Itu ya, hari Kamis. Ini kan riwayat Pak, ya riwayat. Jadi Rasul
setiap hari, setiap ada keperluan besar beliau meninggalkan negeri Madinah itu hari Kamis, gitu ya. Ya Bapak mau niru seperti ini, Bapak aku nak jualan nih, nak beli ke Tanah Abang, pokoknya aku berangkat hari Kamis, belanjanya Kamis sore gitu. Terserah, mungkin barokah kan, bisa jadi kan, bisa jadi. Tapi tujuannya ittiba kepada Rasul. Seperti Abdullah bin Umar kan, Rasulullah waktu hajian tuh mampir di sini, mampir beliau. Rasulullah di sini disaksikan mandi, beliau mau hajian tuh mandi gitu. Gitu. Beliau Rasulullah di sini jalannya begini, ditiru sama beliau, gitu kan? Saking nak persisnya mempersiskan hidup seperti Rasulullah, silakan. Makanya kalau orang mau bergami seperti Rasul, silakan, Bapak tak usah kritisi. Sebagaimana kita pakai pakaian begini ya silakan, betul lah. Kan Rasul pun tak mungkin murka lah, ngapa awak pakai bagian baju Melayu kan, tak ada kan, tak mungkin lah, gitu kan. Aku kasih contoh, imam kalian pakai songkok pula. Tak mungkin lah Rasul memarahi kita nanti gara-gara itu, betul lah. Nah, tapi kalau Bapak nak persis saking cinta, betul lah. Bapak lihat dulu mungkin saya dengan Bapak tak terlalu jauh lah umur kan, mungkin selisih 10 tahun atau sekian tahun kan. Dulu kan waktu saya SMA itu slang lagi booming-boomingnya kan dulu, betul lah. Apa yang dibuat si kakak tuh ditiru oleh kawan-kawan kita SMA tuh kan, cara ngomong dan sebagainya kan. Nah itu saking cinta, betul lah. Bapak saking cinta dengan Rasul, pakaiannya pun nak ditiru, silakan, tidak ada pasal, itu bagus, betul lah. Itu sebagaimana kita nak berpakaian begini kan tak ada masalah, paham Pak ya? Nah, habis Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.